Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Buat yang baru pertama kali ikut kelas matematika, perkenalkan, namaku Kak Daus yang megang Twitter juga. Jadi nanti kalau di kelas matematika, kalau kelas yang membahas matematika, entah itu PK, PM, atau bahkan PU yang semi-semi ngitung, nanti aku yang akan ngisi. Kalau kelas-kelas lain misalnya kayak PU, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nanti ada temanku yang lain. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas beberapa hal kayak yang aku bilang di awal nih tadi. Sebelumnya mungkin coba aku mau tanya kalian dulu deh. Di sini yang kelas 12 siapa aja? Yang kelas 12 ya Pak, ketik 12. Kalau yang gap year, semi gap, ketik 13 atau 14 gitu. Coba ada berapa? Banyakan mana nih? 12-nya atau ada yang semi gap atau gap? Mungkin 11, oke. 12, oke. Mostly 12 ya. 12, oke. Berarti ya sesuai nanti. Aku akan juga bahas sedikit TKA. Nah, jadi sebelum kita mulai, oke. Jadi kita akan awali meet hari ini dengan sebuah pertanyaan ini. Jadi ini pertanyaan yang, oh ya, wait, sebelum dimulai, maaf. Aku lupa. Di nanti ya di kelas ini, di kelas matematika yang lain, aku punya 3 aturan atau 3 budaya lah untuknya mungkin di kelas matematika nanti. Kalau bisa kalian ikutin nanti. Yang pertama itu ini buat buat semuanya jangan takut salah. Maksudnya tuh kayak kalau aku lempar pertanyaan, terus kalian mau jawab tapi ragu, lempar aja, jangan diem. Nggak apa salah itu di belajar nggak apa-apa. Mungkin kalau di sekolah kan lingkungannya emang ya kurang mendukung sih. Kadang kalau kita jawab salah, entah respon gurunya yang nggak enak, respon temen dan semacamnya. Pokoknya kita tuh kayak nggak boleh salah gitu loh. Nah sebaliknya nanti di kelas ini, karena ya yang nguasain kelasnya aku, yang bikin aku pengen kalian coba latihan, jangan takut salah. Nggak apa-apa, nggak akan dijudge. Terus yang kedua ini jangan takut atau malu buat tanya, even pertanyaannya remeh atau receh. Mungkin kalian kayak segan buat nanya, takutnya pertanyaannya kayak receh, remeh, out of topic atau apapun. Jangan takut buat nanya. Insya Allah akan aku usahain buat jawab sebaik mungkin. Kalaupun aku nggak tahu misalnya, aku nggak akan sok tahu, tapi aku akan simpen pertanyaannya. Mungkin nanti aku follow up, entah mungkin lewat Twitter, tweet, atau lewat apa grup gitu. Kalau misalnya aku nggak tahu, aku mau cari tahu dulu nanti gitu. Jadi kalian jangan takut buat nanya nanti. Dan yang ketiga ini jangan takut salah, jangan takut naik terus ini. Buat misal ya nanti kan ini baru 26 orang. Misal nanti kalau kelasnya rame, misal 50 orang, kan pasti ada yang nanya di chat ya. Nah kan bisa aja kelewat gak kebaca. Buat yang udah bisa jangan pelit atau bantu buat jawab. Jadi kan kalian 25 orang ini kan pasti nggak sama kemampuannya. Ada yang mungkin lebih ngerti, ada yang belum ngerti. Nah, yang lebih ngerti, kalau ada pertanyaan di chat yang mungkin aku kelewatan, silakan dibantu jawab lewat chat, gitu, di reply chatnya gitu. Atau ingetin aku buat, Kak ini belum jawab gitu. Jadi coba kita budayakan 3 hal ini. Karena apa ya? Kalau di sekolah kayaknya 3 hal ini tuh nggak dibiasain. Jadi pada aku mau tanya kalian, kalian di sini tipe yang aktif buat nanya nggak kalau di kelas gitu? Misal guru nanya nih, guru ngejelasin bla 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 ABC. Ada yang mau nanya, kalian tipe yang nanya atau diem aja? Yang nanya ketik 1, yang nggak nanya nol coba. Kalian tipe yang nanya atau enggak? Oke, Irma nanya. Terus yang lain dipendem. Oke, nggak apa. Aku juga gitu.
50-50, oke. Nah, jadi buat yang udah nanya, pertahankan. Mungkin resikonya ntar kalian tanda kutip ada yang mandang caper atau semacamnya lah ya. Cuma ya udah pertahankan, itu udah di jalan yang benar. Buat yang belum nanya, pelan-pelan coba mulai dari lingkungan yang simple dulu, yang kecil kayak di kelas ini. Kelas ini mungkin nggak yang rame banget, nggak kayak kelas lain yang 300 peserta, 500. Nah, itu kan mungkin kalau nanya agak sungkan. Di sini mungkin karena kecil, simple, sorry sih, karena kecil lebih private gitu, kalian coba mulai latihan. Karena nanya itu kemampuan, harus dilatih. Jadi nanti coba ya diusahakan, tanya aja nggak apa latihan. Oke, itu aja mungkin aturannya, coba nanti diikutin. Kita akan mulai ke ini, topik yang pertama. Gimana materi UTBK dari tahun ke tahun? Di sini pertanyaannya lebih spesifik. Di tahun 2025 itu nggak ada soal flowchart. Buat yang belum tahu modul MMA ini tuh gebrakan dari angkatan 2025, mereka bikin soal asli tahun 2025 yang mereka rilis free. Jadi kalian bisa akses lewat Google Drive yang pernah aku tweet, pernah aku share. Beberapa orang yang bikin juga udah nge-share. Silakan kalian gunakan. Barangkali ada yang terkendala biaya, nggak bisa ikut kelas atau apapun, ini bisa kalian gunakan. Dan kalau nemu orang yang jualan, kalau kalian nggak keberatan, mention atau DM ke Matematika, biar aku post, kita ramein, biar kita hajar yang jualan itu. Karena mereka udah bikin free, jangan sampai dimanfaatin orang buat nyari keuntungan gini. Nah, di sana ada yang ngecek teman kita ini, @rakasi, ternyata nggak ada tipe flowchart. Padahal di tahun 2024 itu ada flowchart, nggak cuma di PK tapi di PM. Nah, apakah UTBK ada materi baru atau sama kayak 2024 cuman beberapa diabadi? Apakah materinya berubah-ubah tiap tahun? Jawaban singkatnya adalah perubahan selalu ada, tapi mayoritas biasanya sama. Mayoritas ini kalau dibuat persentase aku gak ragu ya. Mungkin kalau angka amannya aku coba ambil angka di 70% kali ya. Jadi ya 70% materi itu ya gitu-gitu aja. 30%-nya mungkin materi baru gitu. Enggak apa ini. Nah, itu. Nah, di sini itu salah satunya nih, contoh yang berubah itu kalau di tahun 2023 ya, mungkin aku coba list yang baru-baru. Aku coba buka materi tahun 2023. Di tahun 2023 itu ini termasuk materi baru nih. Sebelumnya ini tuh nggak ada. Mungkin aku coba list kali ya. Contoh materi yang baru. Ini baru. Di 2023 ini yang baru. Mungkin apa sih gambar ini? Satu. Terus, nah ini juga baru menurutku. Kalau aku nggak salah. Jadi materi bangun ruang, tapi fokusnya yang cuma ke volume sama keliling. Kalau geometri koordinat udah dari lama ada. Trigonometri kinian, trigonometri udah ada, cuma tipe ini yang baru, peluang. Nah, ini mungkin yang dulu ingat saya kurang itu. Diagram Venn. Diagram Venn-nya nggak baru, cuman yang baru itu ada notasi ini. Notasi komplement. Apa yang hilang di tahun 2023 yang ada dan 2022? Mungkin kalian pernah lihat soal fungsi floor. Ada yang tahu nggak soal fungsi floor? Fungsi floor. Ada yang tahu fungsi floor? Tuh, ada yang kirim PDF-nya. Nice. Raka Rasya nggak ada yang tahu fungsi floor dan shield. Shield, berarti apa? Shield kali.
Jadi di tahun 2022 ada soal kayak ginian. Di 2023 nggak ada. Seingatku ya, 2023 malah nggak ada flowchart. Tapi di tahun 2022 itu ada flowchart. Ini tahun 2022. Di 2023 nggak ada. 2024 tiba-tiba ada flowchart, 2025 nggak ada. Apakah tahun depan ada ya nggak tahu. Mana aku coba lanjutin ya. Yang kayaknya seingatku baru di tahun itu. Baris sama deret sama, tiap tahun ada. Ini operasi unik ada juga. Fungsi ada. Nilai mutlak nomor apa dari tahun ke tahun. Oke, aman. Jadi, nah, tiga ini yang baru. Aku lanjut ke tahun 2024. Di tahun 2024 yang baru itu ini mungkin terkesan baru cuman nggak yang baru banget sih. Ini sih mengurutkan pecahan. Ini seingatku dulu adanya di PU, tapi di tahun 2024 dia di PK. Ini tahun 2024 ini yang baru-baru ya. Ada ngurutin pecahan, ini lumayan baru. SPLTV udah lama, program linear lama. Nah, flowchart ini ya. Bahkan flowchart tuh nggak cuma di PK aja, di PM. Flowchart ini di PK dan PM. Flowchart PM yang lumayan baru itu. Ya, flowchartnya mungkin spesifik ini ya. Ini flowchart. Terus apalagi yang baru ya? Flowchart ini hampir sama. Ini hampir sama kayak yang tadi. Geometri koordinat. Nah, ini baris rekursif. Coba kalian ada yang udah belajar ini nggak di sekolah? Baris rekursif. Ini di tahun 2023 nggak ada soalnya. Tapi di tahun 2000 berapa gitu aku pernah cek ada ternyata. Nama materinya baris rekursif. Pernah dengar nggak? Asus belum. Yang lain? Dina belum, Alia belum. Tahu nih, tahu itu, tahu kultum. Atau kok nggak asing sama namanya? Tahu kultum, Kak mau. Iya nanti ada recordingnya aman. Ini baris rekursif. Apalagi ya yang baru ya, coba aku cek lagi deh. Rata-rata ah, dari tahun-tahun ada. Transformasi geometri ada dari tahun aman. Ini mulai tahun lalu volume apa dimensi tiga yang pervoluman duniawi ada terus. Operasi unik ini hampir sama kayak tahun lalu yang gini ya, cuman dia wujudnya aja beda. Jadi jangan bilang kayak, kak ini materi baru, enggak. Sama ini maksudnya kayak ada aturan kayak gini, ada pola kayak gini. Tapi sekarang tabel gitu, sama tapi. Fungsi komposisi ya setiap tahun ada. Ginian, apa ini? Fungsi pertasamaan linear, pertasamaan, sorry. Ada, pengalaman. Ini ada, oke. Uang belajar yang baru. Nah, di tahun 2025 sekarang, coba cek di tahun 2024 ada trigonometri nggak? Nanti, nah, coba cek ya. Ini kita ambil case yang hari pertama. Bukan, bukan. Trigonometri ya, bukan, bukan. Ini hari pertama. Aku nggak bicara hari kedua, tiga, empat karena nggak punya source-nya. Ada, cuman nggak sekarang aku buka maksudnya. Kayaknya nggak ada ya trigonometri di hari pertama. Nah, mungkin sebagian yang tahun lalu UTBK yang belajarnya cuma ngandelin soal tahun lalu kaget. Ada lagi tahun 2025 soalnya trigonometri. Ini kan mirip sama soal di tahun 2023 yang ini. Jadi apakah kategorinya baru? Oke, mungkin aku kasih baru kali ya. Aku anggap baru.
Nah, ini yang tadi ada aturan tertentu disuruh ngikutin. Jadi ya operasi unik aku nyebutnya. Aku anggap ini materi baru ya. Nih, ini tahun 2025. Tahun lalu itu 2025 PK nggak ada, tapi PM ada. Persamaan kuadrat, nah ini yang agak jarang. Ini ada, cuman bukan ini. Ini persamaan kuadrat. Ini 2 tahun terakhir absen, 2025 doi comeback. Barisan aritmatik geometri ada, beberapa tahun persamaan ekspon ada. Ini ada, ini yang sama kayak tadi. Lumayan. Nah, ini yang baru juga soal tes IQ. Tes IQ. Nah, ini yang orang-orang bilang baru. Cuma kalau kalian apa ya? Kalian terutama yang tahun lalu TBK, kalau kalian tipe yang ngecek soal simulasi, itu soal simulasi sebenarnya. Di simulasi ada, di ujian realnya nggak ada, tiba-tiba dibalikin lagi di tahun 2025. Ini sama, rata-rata ya statistik. FPB KPK. Nah, ini mungkin ya, yang, nah ini nanti aku coba. Ini. Bukan materi baru, tapi inilah mungkin materi flowchart-nya. SPLTV, oke kita clear itu aja. Kita hanya fokus ke hari, kan tinggal bentar. Iya aman, santai. Nah, jadi kita balik ke masalah awal tadi. Apakah materinya itu berubah tiap tahun dari tahun ke tahun? Jawabannya iya, tapi perubahannya nggak banyak. Sehingga gimana solusinya? Ya kalian pelajari semua materi sebanyak mungkin. Jadi strateginya gimana? Pelajari atau siapin sebanyak mungkin materi. Terus yang kedua, nah kalau misalkan tapi aku nggak sanggup buat belajar semua, ya udah cari materi prioritas. Ini perlu aku spesifikin lagi ya biar nggak ambigu. Kalau menurutku ini definisiku ya, materi prioritas itu kalau tahun lalu itu aku selalu buat kayak gini barisannya. Materi mat wajib kumer dan secara statistik keluar atau pernah keluar di tahun 23 dan 24. Jadi kalau sekarang ya 23, 24, 25. Kenapa nggak sampai 2022, Kak? Di tahun 2022 itu sistemnya masih pakai TKA ya, masih pakai IPA IPS gitu. Di tahun 23 itu baru kayak berubah sistemnya. Nah, kayaknya tahun depan itu harusnya nggak banyak berubah karena pemerintah mungkin fokusnya masih ke ini ya perubahan TKA ini. Tapi aku nggak tahu juga apakah bakal ngebut kementeriannya karena kalau Pak Nadiem Makarim dulu itu beliau kan jadi menteri tahun 2019. Beliau baru mengubah ujian masuk PTN itu di tahun 2023. Berarti berapa tuh? 1, 2, 3, 4. 4 tahun. Tahun keempat beliau baru merubah. Jadi kayaknya masih sama. Nah, materi-materi di luar ini kayak apa contohnya? Materi yang di luar ini, contohnya kayak integral, limit, polinom.
Apakah ini perlu dipelajari, Kak? Ya, kalau kalian mat entusias, kalau kalian suka belajar mat, silahkan. Tapi kalau targetnya hanya ini pengen ngejar UTBK, PKPM, skor yang nggak tinggi-tinggi banget, 500, 600, 700, ya udah, nggak perlu, ntar-ntar aja. Apakah nggak perlu atau nggak mungkin keluar? Mungkin, cuman kecil chance-nya. Karena tadi ya, ada 30% kalau aku mungkin mau apa berandai-andai gitu. Jadi ada peluang materi keluar. Cuman ini sangat kecil chance-nya. Yang mungkin keluar itu kayak tahun lalu. Ini aku udah, mungkin yang sering ikut kelasku tahun lalu, udah bosen aku apa ya bilang. Persamaan kuadrat itu 2 tahun terakhir nggak ada. Banyak kayak tutor atau beberapa orang bilang ah udah nggak perlu saya pelajari kak, nggak pernah keluar 2 tahun terakhir. Tapi aku tetap bilang ini chance keluar ada karena tadi aku dasarnya adalah dia materi matwa kumer, jadi bukan materi yang sulit banget dan bukan materi yang apa ya kayak baru gitu. Dia udah pernah dulu keluar, cuman 2 tahun terakhir emang nggak keluar, tapi dia masih di matwa kumer, terbukti dia keluar. Jadi kalau ada materi mat wakumer yang belum keluar, mungkin matriks kali yang aku notice masih belum keluar itu. Matriks masih matwa kan ya? Coba yang kelas 12 kumer bantu apa? Bantu jawab dong. Dia masih matwa kan? Matriks itu masih ya. Nah, matriks ini 2 tahun terakhir, bahkan 3 tahun kalau sama 2025 dia nggak keluar. Tapi aku masih ngerasa chance dia keluar akan ada gitu. Tapi emang di tahun ini 2023, 24, 25 di UTBK dia nggak pernah keluar. Nah, tapi kalau integral limit sama polinom, aku rasa ada chance buat keluar. Jadi turunan juga termasuk di sana dia kecil. Jadi kalau kalian memang bukan yang mentarget tinggi banget di PKPM, ya udah nggak perlu, bukan nggak perlu apa ya, nggak harus belajar ini dulu, ntar-ntar aja. Jadi ya udah strateginya cuma dua ini. Itu ya menjawab pertanyaan gimana sih Mat? Apakah ada? Ini jawabannya tadi ya. Ya ada, tapi ya berubahnya nggak jauh bang. Makanya aku cukup kurang suka sama orang yang bilang apa ya materi yang pasti keluar. Aku pernah tuh kayak nge-quote tweet gitu. Bimbel gede juga bikin post entah itu aku lupa YouTube atau apa gitu. Materi UTBK, BK pasti. Pakai kata pasti loh ya Allah. Aku nggak tahu dia ngawesnya gimana, cuman yang pasti itu clickbait dan ya masih banyak yang kemakan. Cuman aku sangat menghindari kata-kata pasti gitu. Jadi ini buat kalian juga kalau melihat ada klaim-klaim yang over, mulai sekarang skeptis dulu deh. Emang iya gitu, emang iya. Tanyain kenapa alasannya pasti gitu-gitu. Karena hampir nggak ada yang pasti. Mungkin alih-alih pakai pasti, pakai bahasa gini lebih enak. Secara data sering keluar sehingga berpeluang besar keluar. Cuma kalau pakai bahasa panjang gitu memang nggak clickbait. Jadi ya udah mungkin pesan buat kalian lebih skeptis aja gitu biar nggak gampang kemakan sama clickbait clickbait di luar sana. Itu ya buat pertanyaan yang pertama. Nanti mungkin akan kita coba bahas salah satu soal-soal yang tadi udah aku post gitu. Sebelum itu silakan ada yang mau nanya nggak? Nih, ada yang nanya. Kalau logaritma keluar nggak, Pak? Coba sebelum nah, buat menjawab ini aku mau tanya bagi kalian yang nggak ngambil matlan ya berarti kalau yang kumer yang cuma matwa aja dapat logaritma nggak di kumer di matwa. Coba aku lempar balik kalian dulu. Kalau di IPA IPS dulu K13 untuk K13 logaritma itu beda-beda tiap sekolah. Ada yang matwa, ada yang sampai di matipa. Sorry, IPA IPS itu beda-beda. Ada sekolah yang di IPS-nya nggak dikasih, ada sekolah yang IPS pun dikasih logaritma gitu. Nah, coba aku coba tanya kalian tuh.
Di matwa ya, ini matwa bukan matwa. Oh, matwa dulu matematika ya. Oke, dapat satu, dua, tiga, empat, lima orang. Ah, fine nggak diajari UPS. Oke, Irma di matwa. Nah, karena dia berbeda-beda, maka jawabannya tadi mungkin karena ada yang dapat aku taruh di apa ya kelompok matriks, bukan prioritas, tapi silakan dipelajari. Jadi kalau diurutin ada yang kategori satu gitu, kategori dua, kategori tiga, satu ini yang tadi ini ya ini kategori satu materi prioritas, ini yang kategori dua, ini yang kategori tiga. Kategori dua tuh kemungkinan keluar, kategori tiga tuh sangat kecil dan keluar. Nah mungkin logaritma di kategori dua deh. Alasannya tadi karena beberapa dari kalian ada yang dapat di matwa, jadi kayaknya keluar. Dan juga logaritma ini identik sama eksponen. Kalau eksponen itu hampir pasti keluar, sehingga ya dia mungkin keluar. Ada lagi yang mau nanya? Itu. Jadi kalau ini buat kalian juga, buat kayak tahu materi apa yang mungkin keluar, kalau saranku ini balikin ke ini. Apakah dia ada di materi matwa Pumer? Apakah dia pernah keluar di tahun 2024-25? Nah, kalau iya, maka ya gede chance-nya keluar. Kalau enggak, mungkin kecil chance-nya keluar. Ada yang mau tanya lagi, silakan. Adakah yang mau tanya dulu? Silakan kalau ada yang mau nanya. Kalau aritmatik sosial, Pak ini tiap tahun. Ini di PM tapi. Ini di PM tiap tahun. Coba yang semi gap atau yang gap dapat kan ya? Tiap tahun, tapi di PM. PK jarang. Ini kan yang persentase diskon itu kan ya, untung. Nah itu, tahu itu kemarin keluar. Bahkan di tahun 2024 dia bentuknya flowchart. Ada masa 2025 kemarin enggak kayaknya. Ada lagi yang mau nanya, silakan. Tanyain aja apapun. Jangan takut buat nanya. Materi bangun ruang selalu keluar tiap tahun enggak? Enggak. Oke. Kalau perbandingan itu kayak apa ya? Perbandingan tuh menurutku materi yang itu harus kalian pahami sih mau keluar nggak keluar. Dia bukan yang keluar sendiri gitu, tapi dia kayak jadi syarat gitu loh menurutku. PU mungkin ya kalau perbandingan tuh hampir pasti kalau perbandingan. Nah, coba ini ya yang tentang bangun ruang. Tadi kan aku sempat bahas di awal, bangun ruang yang versi baru 2023, bangun ruang yang kayak gini, yang melibatkan volume, luas permukaan, itu tiap tahun keluar kayaknya. Bentar, di 2025 kemarin keluar nggak ya? Coba, takutnya aku di PK ya, kita bersih PK hari pertama. Hmm. Kayaknya nggak ada, tapi gini-gini doang sih. Limas dengan volume 30. Nah, ini kan soal yang apa d satunya. Tapi ini belum yang versi full itu. Yang versi full setauku kepake juga. Ada yang nanya, kemarin kita bahas kan ini soalnya. Nanya ketinggiannya. Iya, keluar. Tiap tahun keluar, aku fix. Cuma aku mau nanya kalian dulu. Kalian di sekolah belajar ini nggak dimensi 3, terutama yang kumer ya. Dimensi 3 tentang jarak dan sudut. Yang materinya kemarin aku post, yang cara cepet itu loh. Ada kubus gini, ditanya.
Coba kalian dapat nggak yang kumer terutama? Tentukan jarak titik A dengan garis A, B, C, D, E, F, G, H. Jarak A ke G, ke C, H. Dapat nggak kalian materi yang kayak gini? Iya yang kemarin aku post. Nah, belum. Nah, materi yang kayak gini, kalau memang untuk anak-anak kumer nggak dapat, maka ya dia nggak harus dipelajari duluan. Tapi kalau dimensi tiga yang volume dan sebagainya, luas permukaan itu materi yang tiap tahun keluar, bahkan di PK dan PM. Ini aku sangat saranin buat dikuasai, minimal hafal dulu semua rumus-rumusnya. Terus nanti baru deh latihan menggunakan materi prioritas. Oke, oh ya, bentar aku izin screenshot Meet dulu buat nanti post. Kalian juga nanti tolong, kalau nggak keberatan, bisa nanti screenshot entah di tengah metode kapan, terus nanti post tag kayak kebiasaan kultum. Mungkin tahu yang udah ikut kultum tahun lalu. Di aku balik lagi di Dimensi 3 ada tiap tahun keluar, tapi yang fokus ini, fokus volume dan luas permukaan. Wajib, wajib hukumnya buat dipelajari. Oke, aku lanjut baca pertanyaannya. Kalau materi yang biasa muncul kelas 12. Nah, ini aku tolong dibantu. Materi kelas 12 itu apa aja kalau aku? Aku takutnya masih terperangkap di K13. Coba list apa aja materi kelas 12 Kumer. Nanti nyambung sama ini. Coba bantu jawab di chat materi K Kumer kelas 12 apa aja. Coba bantu dong. Aku udah nggak terlalu ngikutin soalnya. Coba apa nih? Yuk yang kelas 12 yang udah lihat-lihat. Kalau saya ingatku ya kelas 12 ini kalau dulu K13 materinya itu kelas 12 itu kalau matwa pertama yang pasti kaidah pencacahan. Nanti lanjut ke peluang biasanya. Apalagi ya statistik, apalagi ya. Dimensi tiga, enggak sih. Transfer transformasi fungsi, iya ada. Ini kan tadi aku sempat ini kan waktu kita skimming materi gitu. Transformasi fungsi di tahun 2002 ini lah, tahun 2024. Nih, di tahun 2025 entah ya. Kayaknya ada sih dicerminkan kalau nggak salah digeser entah ya lupa. Tapi kayaknya ada. Statistika ada, tapi spesifik ini sepengalamanku ngelihat soal-soal fokusnya cuman ke data tunggal aja. Data tunggal, nah, jadi yang data kelompok itu sangat jarang keluar. Yang rumusnya bikin apa ya, bikin muntah itu panjang, ada apa tabel itu jarang. Tapi yang modus, min, apalagi jangkauan, simpangan itu mungkin keluar. Simpangan agak jarang, di mandiri mungkin simpangan sering. Tapi kalau yang tadi ada limit tadi yang limit ini masuknya kategori 3 sangat kecil chance-nya keluar karena dia bukan materi Kumer, Matwa dan 2 tahun terakhir jangan keluar. Jadi kalau misal patokannya ini ya buat jawab V, kalau patokannya ini maka ini keluar semua nih materi ini. Yang nggak keluar mungkin cuma ini kalau dulu dimensi tiga yang ini. Tapi kayaknya kalau sekarang semua keluar deh.
materi kelas 12 itu. Kemarin, oh, simpangan baku serius ada. Nah, ntar coba deh di modul MMA itu ada nggak? Aku belum cek semua sih di modul MMA itu. Oh, hari ini ya. Bentar. Ada nggak ya? Bentar, aku coba cari tuh. Simpangan baku. Ini. Oh iya, ada. Ini ada. PM tapi ya. Nih, simpangan baku. Record live nanti infonya di grup nanti. Biasanya aku taruh drive sih nanti. Linknya kalau nggak di channel WA, di tele, atau mungkin aku kepikiran juga mungkin taruh YouTube aja kali ya. Ya aja nambah-nambah AdSense. Sama menghidupkan akun yang udah lama nggak aku sentuh. Ntar ikutin aja, tunggu aja. Ada insya Allah. Ini ya ada simpangan tahu, cuma di PM. Tuh kata Mas tahu. Masa tahu Mbak sih? Mas ya? Ya ada nih simpangan baru cuma di PM. Di menurutku ya kalau kalian udah dapat ini, jadi bersyukurlah angkatan 2026 karena tahun 2025 kemarin ada sekelompok orang yang menamai diri mereka dengan ini udah bikin ginian gratis. Dimanfaatkan sebaik mungkin dan kalau ada yang jual, nemu yang jual, bantu dengan ngeramein. Biar kasihan aja ada proyek gratis gini terus dijual gitu. Oke, aman. Kak, oke. Yang lain? Ada yang mau nanya lagi? Silakan. Ada nggak? Apakah ada? Kalau nggak ada, aku lanjut dikit tadi ke flowchart. Aku balik ke flowchart. Nah, flowchart ini memang materi yang eh, absen enggak gitu ya. Jadi ini itu sebenarnya kalau daripada kalian menyebutnya materi flowchart, coba lebih spesifik. Flowchart ini cuma bungkus aja sebenarnya. Kalau kita cek lagi materinya flowchart 2024, ini kan sebenarnya tentang apa sih? Tentang satu mungkin FPBKPK, mungkin kalau dibahasain teori bilangan kali ya. Sebenarnya meskipun kalau teori bilangan yang asli itu lebih rumit, teori bilangan. FPB, KPK, kelipatan, dan semacamnya. Apalagi, ini ada variabel, aku mungkin sebut aja kayak SPL gitu ya. Entah satu variabel, dua atau ya tiga, terserah. Jadi daripada kalian nganggap dia materi flowchart kayak belajar materi flowchart, jangan. Tapi spesifik. Oh mempelajari soal ini SPL sama teori bilangan, tapi bentuknya flowchart. Karena flowchart itu bisa diisi materi apapun. Di PM itu tahun 2024 banyak flowchart yang apa ya dia aritmatika sosial gitu. Jadi daripada belajar atau fokus flowchartnya fokus ke materi isinya gitu. Toh flowchart kan sebenarnya cuma ini aja kayak kalian mau baca apa ya mau ngikutin alurnya gitu. Ini kayak petunjuk tapi dibikin gambar gitu. Ada panahnya juga. Jadi kalau misal P-nya 5 nanti akhirnya di 20. Berarti masukin P-nya 5 nanti Y-nya berapa? 5 tambah 5 10. Oh kalau 10 apa? Apakah Y ganjil? Kalau iya, ini harusnya ada yang kurang. Sorry aku nggak lengkap ini. Harusnya ada iya dan tidaknya. Kalau iya kemana, kalau nggak kemana. Tinggal ikut alurnya aja sebenarnya. Itu. Kayaknya aku udah revisi deh. Lupa ntar. Ini nggak lengkap soalnya. Keliru aku gitu. Jadi itu terkait flow. Jadi daripada kalian fokus ke bungkusnya, tapi fokus ke isinya. Isinya kan tetap ada nih. Teori bilangan ada. Faktor persekutuan di tahun 2025 ada lagi. Itu mungkin menjawab pertanyaan dari tadi. Raka, ini Raka itu bukan sih yang sini ya, namanya. Raka Rasi atau beda orang. Yang lain ada yang mau nanya lagi silakan kalau mau nanya.
Sebelum aku lanjut dikit bahas tentang pertekaan duniawi. Nanti di akhir meet kita baru bahas soal UTBK-nya. Coba ada yang mau nanya dulu? Kalau nggak ada, ketik satu. Kalau ada, langsung aja tanya. Asus sudah nggak ada. Yang lain? Najwa, VOD nggak ada. Di nggak ada. Yang lain gimana? Oke, clear aman ya. Nah, aku masuk ke topik kedua kita tentang per TKA duniawi. Sebelum kita masuk ke topiknya, aku mau nanya kalian dulu. Kalian ikut pernah ikut UN nggak? Pernah ikut UN nggak? Atau pernah dengar UN nggak? Keburu COVID. COVID tuh 2019. Nggak pernah. Tapi nggak oh, SD kalian mungkin ya? UN ya? Iya, MI SD. Aku SD. Eh, kalian COVID nih SD? Iya ya, ya Allah. SD SMP kali ya kan COVID ya. Nah, jadi sebenarnya TKA itu sama kayak UN. Mungkin kalau yang domisilinya Jogja, ASPD namanya ya. Ada yang dari Jogja coba? Aku pernah dengar sih ASPD itu di Jogja. Terus ingatku kalau di Jawa Timur itu ada yang di Malang, aku lupa. Ada namanya juga Malang. Ada ujian dengan UN. Aku lupa namanya. UN Wanabi gitu kali. Aku lupa namanya. Maaf. Coba ada nggak yang dari Malang atau Jogja? Biasanya UN berapa soal, Kak? UN itu 40 soal 2,5 jam. Kalau aku nggak salah. Kalau aku nggak salah ingat UN itu kalau mat ya 40 soal. Entah 2 jam atau 2,5 jam. Aku lupa. Ambil 2 jam aja kan. Nah, jadi sebenarnya TKA itu ya pengembalian dari ini. Nah, UN, ASPD atau apapun namanya ini ujian seleksi. Kemarin aku udah sempet bahas ya dan kayaknya udah banyak yang bahas juga. Kalau mungkin kalian masih belum tahu apa itu ujian seleksi atau apa, coba tonton di aku ada ngepin tweet ya, pin tweet itu, pin post atau tweet yang di Zenius. Kalian cek di sana ada penjelasannya yang mungkin lebih panjang detail. Intinya ujian seleksi itu biasanya lebih gampang menurutku. Dan mungkin coba tanya ke kakak kalian kalau punya kakak yang di UN gitu. Jauh lebih gampang daripada ujian, sorry, evaluasi, maaf. Itu ujian evaluasi, bukan ujian seleksi. Jadi targetnya itu cuma buat dapet skor tertentu aja. Udah, kalian nggak harus kayak ngambis banget buat TKA. Nggak perlu bersaing sama kayak, oh kalau yang lain, katakanlah misal yang lain dapat skor 900, kalian dapat skor 700. Kalau KKM-nya 600, ya lolos. Udah, jadi nggak perlu kayak, waduh aku harus gimana, beli buku. Iya, nggak perlu. Iya silakan kalau mau belajar, beli buku boleh. Cuman panik jangan. Sampai cari-cari bimbel apa itu kalau mau belajar bimbel beli buku nggak apa-apa tapi jangan panik, tenang aja. Dan seingatku ini tuh nggak keluar di ijazah TKA itu nanti tapi di sertif gitu. Mungkin kalau kalian ingat kata kalian UN nanti coba tanya UN itu nggak kepake, jarang kepake, sangat jarang ya, kepake di beberapa hal aja tapi sangat jarang. Jadi nggak usah panik, toh nanti ada kisi-kisi juga. Biasanya kalau soal evaluasi itu ada kisi-kisinya. Kemarin juga bilang kan akan keluar kisi-kisinya. Jadi kalau mau belajar TKA nyicil, cari aja
di Google atau dimanapun pakai keyword soal UN gitu, nggak jauh beda harusnya. Mungkin yang nggak ada kayak ini ya, kan ada beberapa mapel pilihannya. Mapel pilihannya itu yang kayak gini. Kalau yang ini udah pasti ada, ini juga ada, ini ada. Aduh, kok biru sih? Ini ada. Ini nggak ada, ini juga nggak ada. Apalagi ini mungkin ada. Ini entah ya, kalau yang lama mungkin ada, cuman di angkatanku udah nggak ada ini. Bahasa Arab mungkin yang MI madrasah man ada kali ya, man yang madrasah gitu. Bahasa Perancis, nah ini mungkin yang nggak ada ini aja yang ya bingung belajar di mana. Cuma saranku sih tenang, nggak usah panik gitu loh. Karena ya dia balik lagi cuman ujian evaluasi aja. Itu yang pertama. Wait, ada yang nanya. Aku lanjut lagi. Tadi kan dia satu, dia ujian evaluasi, jadi nggak usah panik satu. Terus yang kedua, tujuannya kan ini orang mungkin kalian pernah lihat di TikTok juga atau di eh, medsos yang lain. Ada orang yang kayak nakut-nakutin kalian. Wah nanti TKA tuh pengganti SNBP lalala. Udah nggak pakai rapot tapi pakai TKA itu ngawur tuh. Nah, ini kan udah dikonfirmasi kemarin, tetap pakai rapor. Cuma nanti nilai rapornya itu akan divalidasi menggunakan TKA. Kenapa? Karena udah bukan rahasia umum lagi. Coba kalian punya nggak temen, nggak usah sebut sekolahnya, ada kan pasti temen yang di sekolahnya itu kalian tahu nih anak itu kemampuannya misalnya di angka 70-an, tapi kok di rapor dapat skor 90 dan macamnya, sementara di sekolah kalian buat dapat 85 aja udah kayak nangis darah gitu. Ada kan pasti yang kayak gitu. Biasanya kalau ini pengalamanku, sekolah-sekolah negeri yang pusat kota biasanya. Kalau di apa di Sidoarjo, mungkin SMA 1 Sidoarjo atau di mana, Surabaya mungkin SMA 5 atau mungkin ini sekolah-sekolah yang kayak apa penabur gitu-gitu. Itu kan katanya kalau nilainya pelit gitu. Tapi itu real. Ya udah emang segitu skornya. Tapi ada juga di sisi lain sekolah-sekolah yang ngobrol nilai, tukang katrol nilai. Nah, itu ini rencananya nanti TKA digunakan untuk ngevalidasi itu. Apakah ini hal baru? Enggak, itu udah dari lama. Panitia udah tahu, makanya ada indeks sekolah. Jadi bukan apa ya, bukannya pasti cuma TKA ini enggak. Nah ini cuman validator aja gitu. Nyambung ke sini ya. Nanti overthink TKA jomplang. Jadi nanti itu seingatku ya, yang aku dapat kemarin dari apa video simulasi lagi konferensi persnya. Itu yang dilihat bukan TKA per orang, tapi TKA per sekolah lebih tepatnya. Karena kan nggak wajib tuh. Nah, entah aku nggak tahu karena ini lagi-lagi masih nggak belum apa ya, belum final kan keputusannya. Nggak pasti apakah harus semua atau apa. Jadi belum tentu loh nanti nilaimu yang dipakai gitu. Biasanya kayak ya udah sekolah ini rata-rata sekian. Tapi nanti raport di sekolah ini dipandang sama kampus gimana gitu. Jadi nggak usah terlalu mikir ini, chill aja. Mungkin juga ini tapi di luar topik ya. Nanti ada juga S. Kalian mungkin pernah dengar juga SNBP itu nilainya harus naik terus, naik terus. Pernah dengar ya? Ini aku nggak suka juga. Terbukti bahwa aku pun raporku naik turun, aku lolos jalur undangan dulu. Jadi ya lebih bagus emang naik terus. Cuman kalau apa ya, kalimatku gini sih, nilai itu kayak iman gitu. Nilai itu kayak iman. Naik turun kan iman itu, iman seseorang naik turun tuh wajar. Kan bisa aja kayak ada orang yang sekolahnya misalnya nggak niat atau mungkin ada masalah apa, ya ujiannya jelek gitu. Tiba-tiba ketika ujian atau apa UTBK dia benar-benar lock in, dia benar-benar ambis gitu. Tinggi ya masa dibilang curang kan nggak juga. Meskipun ada juga yang curang gitu. Jadi nggak usah panik, Asus. Tenang aja. Itu ya.
Tapi kalau eligible, nah nih eligible nanti tetap pakai rapor, iya. Tetap. Terus kemarin ada yang apa ya? Ada yang lewat di timelineku itu. Katanya penentu utama SNDP itu rapor. Kalau aku ya ini pendapat pribadiku. Silakan kalian ikutin atau kalian nggak ikutin. Kalau aku SNBP itu yang paling penting bukan rapor, tapi sekolah kalian sebenarnya. Jadi terkesan nggak adil, cuma ya udah emang kenyataannya kayak gitu. SNBP itu seleksinya udah dari kalian SMP. Kalau kalian masuk sekolah yang alumninya banyak, maka kalian udah kayak dapat head start, dapat advantage gitu. Kalau kalian mau mendobrak apa ya, jadi alumni pertama ini perlu banget yang namanya prestasi dan harus benar-benar outstanding gitu. Nggak adil dong, nggak. Mungkin iya, cuma menurutku sih adalah jelajah karena tadi ada sekolah yang tukang katrol nilai itu, sehingga ya kampus itu punya datanya, udah nggak usah panik gitu. Adik di ini apakah ini iya benar. TKA kan cuman validator aja. TKA itu validator nilai. Kalau nanti harus tetap wajib pakai rapor. Itu nggak nih kalau sekolah? Ini mungkin, ya sangat mungkin. Makanya kan eh harusnya dalam waktu dekat ini. Sekarang kan udah Juli tengah ya. TKA itu November. Berarti berapa lama lagi? Agustus, September, Oktober, 3 bulan lagi ya. Udah hamin 3 bulan TKA itu berarti. Sehingga ya pasti akan cepat keluar deh. Karena tadi ini kemungkinan ini sangat mungkin. Kalaupun diwajibin ya udah ikutin aja. Dianggap TKA kayak kalian ngerjain UAS gitu. Cuma materinya 3 tahun gitu aja. Nggak usah panik. Dikerjain aja. Belajar tetap. Jangan diremehin tapi jangan juga kayak terlalu dipikirin gitu. Mending nyicil UTBK aja. Atau kalau mau puas-puasin main pacaran ya silahkan semester 5 mungkin. Semester 6 nanti login dulu. Mungkin buat naikin. Iya mungkin aja. SNBP iya masih. Tapi nanti lagi-lagi tunggu akhir tahun biasanya. Kan kemarin dibilang juga. Jadi kalau TKA ini ranahnya Kemendikdasmen, kalau seleksi itu Kemendikti, Ristek Dikti. Sekarang kan dipisah sama Pak Prabowo, sama si Gemoy dipisah kan. Sehingga ya apa ya nggak bisa kayak mutusin kemarin katanya gitu. Tunggu aja nanti biasanya itu bulan-bulan apa sih? Desember itu tentang seleksinya. Tapi kalau tentang TKA-nya harusnya mungkin Agustus deh, harusnya ya idealnya. Kan sekolah juga perlu persiapan dulu. Jadi kan di sekolah tetap dipakai menyesuaikan nilai TKA dan nilai rapotnya. TKA-nya kecil, padahal sapunya gede. Kalau naik sekolah, hmm, kalian ada yang kalian tahu nggak sih ini tuh apa aja? Coba, ini tuh poinnya apa aja? Udah ada yang tahu nggak? Atau belum tahu sama sekali? SNBT nggak tahu ya tahun depan gimana, cuman saya enggak sih. Indeks ini tuh kalau sebelum ada TKA ya, ini ada beberapa hal. Satu, yang pasti nanti alumninya, track record alumni gitu. Terus yang kedua ada yang bilang akreditasi. Terus aku belum pernah dengar juga, mungkin kalian pernah dengar sekolah top 1000 gitu-gitu. Ternyata skor UTBK itu dipandang juga untuk melihat indeks sekolah. Artinya apa? Oh, misal nih aku punya sekolah SMA Nakamatika gitu misalnya. Karena SMA baru, jadi kayak ya kayak kalian lihat
Misal katakanlah kampus itu adalah pembeli, konsumen. Sekolah ini seller gitu. Ini analogi pakai e-commerce gitu kan. Kalian kan akan cenderung beli ke toko yang udah lama kan, udah banyak reviewnya gitu. Ada toko baru nih, toko yang belum terjual sama sekali. Kan ragu kalian kan. Ternyata setelah ada orang yang gambling buat beli atau aku mungkin promoin dengan UTBK, aku tunjukin bahwa sekolahku ini sekolah yang nggak kaleng-kaleng. Lulusannya jago-jago. Dari mana? UTBK-nya. Meskipun ya UTBK itu sebenarnya bukan dari sekolah sih, tapi lebih ke bimbel sama anaknya. Cuma ya oke, anggap aja kayak gitu misalnya. Oh, menganggap bahwa dengan sekolah UTBK nunjukin anak ini berarti pinter gitu. Jadi komponennya itu nggak cuma ini aja. Jadi dengan apa ya sekolah yang alumninya perform di kampus, maka PTN maka melihat sekolah ini bener nilainya nih nggak yang katrol gitu. Kan ada juga sekolah yang ini anak nggak pinter-pinter banget tapi dikasih skor 90 gitu. Nanti ditandai itu oh ini sekolah suka ngatrol gitu. Jadi misalnya, misalnya TKA kecil padahal rapor gede. Ingat TKA ini hanya bagian, sekarang ketambahan TKA gitu. Jadi misal TKA-nya kecil nih, tapi kan dilihat juga alumninya sebenarnya gimana, ini gimana. Bukan berarti kalau TKA-nya kecil langsung dianggap tadinya sekolah bintang 5. Karena TKA kecil kampus tiba-tiba, ah ini sekolah bintang 1 scam. Enggak juga, enggak. Mungkin nambah poin gitu. Oh, kita evaluasi lagi tahun depan deh. Kalau emang benar-benar turun terus ya mungkin berkurang indeks sekolahnya. Tapi kalau baru sekali aja yang kecil dan itu nggak semua orang, segelintir orang aja. Misalnya yang TKA itu 100 siswa, yang dapat jelek 20 orang. Ya udah, dalam banyak kan bagus gitu. Jadi apa ya, berdampak tapi nggak yang signifikan harusnya. Apalagi kalau kalian pernah dengar UN, TKA itu juga banyak kecurangan. Jadi ya semoga nanti tiap tahun akan membaik. Tapi ini ya, yang pasti nanti nggak usah panik karena banyak komponennya itu. Bang, terus fungsi eligible. Eligible itu buat nentuin kalian bisa ikut SNBP atau enggak. Jadi tidak semua orang itu bisa ikut SNBP itu. SNBP ini buat yang eligible aja. Jadi kalau eh fungsinya ya biar nentuin bisa SNBP karena nggak semua orang bisa SNBP kan. Hanya top sekian aja. 75% kalau nggak salah. Eligible mah nggak terpengaruh TKA. Niat niat ITBK, tapi kalau ini kalaupun wajib TKA ya sebagai angkatan yang dulunya UN dan UTBK, sebenarnya belajar UTBK itu juga udah belajar TKA sama aja. Materi TKA dan materi UTBK itu ada irisannya. Misal ini, nah ini masuk ke diagram Venn. Ini materi UTBK misalnya. Nggak yang bener-bener beda sama TKA kok. Maka mungkin kayak gini malah. Ada loh materi irisannya gitu. Jadi kalau misal diwajibin, ya udah jalanin aja. Karena mungkin timelinenya duluan TKA, ya udah fokus belajar. Dengan kalian belajar matematika yang benar di sekolah, belajar bahasa Indo, bahasa Inggris. Kalau kalian belajar benar dan gurunya juga benar, aku garis bawahi gurunya juga karena ada beberapa sekolah yang gurunya nggak ya gitu YTTA. Kalau gurunya benar, sistemnya benar dan kalian belajar benar, itu udah nyicil UTBK sebenarnya. Jadi kalaupun disuruh ya udah tenang aja dijalanin. Ya udah sementara mungkin TKA dulu karena timelinenya deket. Nanti habis November balik lagi fokus UTBK. Itu nggak usah panik karena materinya beririsan. Tenang aja. Malah dulu teman-temanku itu apa ya fokusnya ke UTBK karena lebih sulit. Dulu namanya saya SBMPTN kan. Kalau bisa ngerjain soal UTBK, hampir pasti bisa ngerti soal UN gitu. Karena lebih gampang UN itu.
Alumni jarang UTH itu yang sabar Asus tetap semangat. UTBK nggak ada UTBK. Yang tadi aku bilang skor UTBK itu ngaruh ke SNBP. UTBK itu nggak ada, nggak. Tapi skor UTBK dulu sempat dibikin ranking, dirilis resmi sama panitia gitu. Top 1000 sekolah dengan skor UTBK lalala gitu. Tapi kalau seleksinya pure score UTBK itu pure score, nggak yang ada gitu. Misal ikut TKA tapi nggak eligible. Nah itu juga makanya harusnya sih nanti makanya aku bilang harusnya dalam waktu dekat ini dirilis tuh. Nanti yang harus TKA itu siapa-siapa aja. Kan eligible tuh baru dirilis semester 6. Sementara TKA itu semester 5. Makanya ntar perlu banyak yang apa ditunggu. Makanya aku poin utamanya adalah nggak usah di overhype TKA ini. Tenang aja gitu. Nah ini ada yang ya gurunya. Kan nggak semua orang apa ya beruntung dapat guru yang oke. Ada guru yang IEDTA. Itu ya terkait dengan TKA. Jadi jangan panik, jangan kayak terlalu mikirin, apalagi sampai nyari-nyari buku yang apa. Kalau punya uang silahkan. Tapi kalau yang pas-pasan atau mungkin indis ekonomi, mending duitnya buat yang lain. Saranku tunggu dulu aja sampai infonya benar-benar resmi baru kayak apa gitu. Tapi kalau misal kalian udah ikut bimbel yang offline terutama yang ada pakai TKA ya udah diikutin aja. Ini ya jangan panik sama TKA itu sih. Ada yang mau tanyakan dulu? Ya, terus sekarang terserah sih Asus kalau mau fokus RBK juga boleh, tapi kalau mau TK juga boleh terserah. Semua pilihan ada konsekuensinya gitu. Nah, dikit mungkin buat kalian yang mau nyicil UTBK sedikit aku mau promosi dikit. Jadi untuk cara belajarnya kan bisa bimbel offline atau online. Nah, buat yang mau bimbel online, aku menyarankan mereka, bukan menyarankan, merekomendasikan bahasnya mungkin silakan coba pakai Zenius karena menurutku caranya paling oke dibanding bimbel yang lain. Materinya ya, aku cocok aja gitu. Nggak tahu kalian cocok atau enggak gitu. Di sana itu apa ya nggak diajarin banyak ngafal gitu loh tapi lebih ke gimana berpikir yang terstruktur gitu minusnya mungkin buat kalian yang suka full color belajar animasi berwarna itu agak minus karena dia cuman coretan aja sih ingatku tapi sebagai yang dulu pakai sangat mind blowing sangat kayak ngebenerin mindset yang sebelumnya kurang gitu kayak mungkin kalau kalian ragu nanti bisa coba tonton dulu yang Zenith Learning-nya, video motivasinya itu lah. Itu gratis tonton aja dulu. Nanti sebenarnya lumayan lengkap materinya karena dia juga termasuk bimbel yang paling tua yang online. Jadi silakan coba. Nah, kalau mau daftar nanti pakai kode ini biar dapat diskon 10%. Lumayan. Itu aja. Atau kalau mau privat juga boleh ikut nanti kelas matematika yang privat. Kalau yang kelas bersama, mungkin nanti aku nggak tahu kalau TKA ya. Mungkin kalau TKA-nya aku ya bakal ajarin ini nanti kalau TKA nanti ya. Kalau yang di kelas bersama nanti, yang ini pasti nanti ini matematika ini terus bahasa Indo bahasa Inggris iya. Ini kan yang pilihan ya. Yang bahasa Indo bahasa Inggris itu udah pasti nanti bisa. Nanti mungkin kalau yang kelas matematika startnya mungkin dari bulan Juli tengah kali, Juli tengah atau Juli akhir kan, gitu. Buat yang lain entah. Cuma kalau mau ini ya nanti coba pakai Genius. Ada yang mau tanyakan dulu tentang TKA atau apapun itu sebelum kita masuk ke bahas soal di sini. TKA dibuat seleksi akademik.
Nah, itu juga benar. Kayak UN dulu. UN tuh dipakai buat nyari kerja dulu. Kalau yang mau lanjut kerja beasiswa pakai UNBM. Bagaimana enggak bakal TPS? Ini kalau UTBK tahun depan, kayak tadi aku bilang, kemungkinan besar masih sama sistemnya. Prediksiku ya, kayaknya akan sama. Karena tahun lalu pun menteri yang tahun lalu, Menteri Pak Nadiem itu baru ngerubah di tahun keempat. Tapi entah alasannya karena kan tahun lalu itu menterinya digabung tuh apa ya? Kemenristek Dikti ya, di sampai semua itu SD, SMP, SMA, kuliah satu kementerian. Sekarang kan dipisah. SD, SMP, SMA Kemendikdasmen, kuliah itu Ristek Dikti. Apakah dengan dipisah mereka bisa apa ya lari lebih cepat ngubah sistem gitu? Mungkin, cuman kayaknya nggak tahun depan deh. Tahun depan kayaknya masih tetap harusnya. Tunggu aja. Kalau misal Agustus nggak ada info, Agustus atau September nggak ada info tentang UTBK. Kalau nggak ada info UTBK maka tetap. Kalau ada perubahan gede itu infonya bulan ini biasanya. Kayak 2023 lalu. PTK aku pernah dengar ada matematika saintek masuk sebelum. Ini materinya cuman apa ya? Ini materinya sama biasanya, cuma kalau detail aku nggak bisa jelasin di sini sekarang. Simpelnya lebih gampang yang soskum gitu. Karena kan ya apa ya nggak heavy matnya. Tapi kalau yang saintek ini mat IPA mungkin ya. Mungkin kalian yang mat lanjut, nah itu mat IPA tuh mat lanjut. Atau kalau yang K13 mat minus namanya. Misal kalian belajar integral di mat wajib, di mat lanjut ada juga integral, cuma mungkin yang ada trigonometrinya atau yang lebih rumit. Misal sama-sama belajar trigonometri di matematika, matipa, matwa, matwa belajar trigonometri, basic-basicnya. Nah, di mat lanjut nanti mungkin identitas yang rumit, persamaannya atau apa. Jadi next levelnya aja. Jadi bedanya cuma itu aja. Materinya hampir sama, beda. Itu ya. Di yang lain ada yang mau nanya lagi silakan. Ada atau enggak? Kalau nggak ada, ketik satu, kita lanjut ke bahas soal. Yang tadi setengah delapan, bukan? Bentar. Jadi, nggak cukup tentang pertikaan duniawi, kita lanjut ke bahas soal. Mana ya? Mau bahas soal apa nih? Nah ini ya, bentar aku mau tunjukin. Kemarin kan kita sempat bahas yang ini, kan nggak ada di opsi nih. Nih, ini kan versi ini dari mereka juga, tapi versi yang lama, versi yang mepet dibikinnya dulu. Nih, opsinya ada ya, 5. Jadi, benar kemarin apa kerjaan? Ini yang terbaru kan nggak ada 5. Oke, mungkin kita mulai dari tahun 2023 kali ya. Coba yang gampang dulu deh. Nih, kali eksponen. Aku kasih waktu kalian dulu 1 menit. Cobain. Nanti tulis di kolom chat. Jawab di chat. Coba. Silakan, 1 menit mulai dari sekarang. Nanti tulisin jawabannya A, B, C, D, atau E gitu. Ini materinya eksponen.
Materi yang nggak pernah absen dari aku tahu. Kelas 10 ya dari udah. Mana? Ada yang udah nemu jawabannya atau belum sama sekali? Coba. Yuk, ada yang udah nemu atau belum? Yang benar-benar nggak tahu, coba ketik nol. Coba. Yang benar-benar bingung mau diapain. Yang udah nemu jawabannya langsung tulis. Ini nggak ada yang mau jawab nih. Coba. Oke, nggak apa, simpan dulu di nanti kita bahas bareng. Mungkin aja aku yang salah naruh opsi. Dan itu juga mungkin. Oke, simpan dulu. Yang lain gimana? Mungkin aja aku yang salah naruh opsi. Start ngitungnya agak blank. Oke, nah mungkin memang aku yang salah naruh opsi ya. Kita coba bahas bareng. 6 pangkat 5 dibagi 3 pangkat min 1 kali 4 pangkat sepertiga. Nah ini kan kita coba sederhanakan dengan menggunakan sifat-sifat eksponen yang ada. Beberapa sifat yang mungkin dipakai. Ada yang pangkat 2 kali ya. A pangkat M pangkat N. Ini kan sama dengan A pangkat M kali N. Terus apalagi kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, dia jadi A pangkat M min N. Terus kalau pangkat negatif mungkin kalau mau mengubah itu bisa jadi pangkat positif tapi seper. Apalagi yang oh ini A per B pangkat M ini nanti jadi A pangkat M per B pangkat M. Berlaku untuk perkalian juga A pangkat M B pangkat M. Ada banyak cara atau untuk jalan mengerjakan ini. Yang pertama misal aku coba pecah deh. 6-nya aku pecah 2 sama 3. 6 itu kan sama dengan 2 kali 3. Berarti kalau 6 pangkat 5 nanti jadinya 2 kali 3 pangkat 5 kan ya. Atau 2 pangkat 5 3 pangkat 5. Nah, terus empatnya ini yang jadi 2 pangkat 2. Sehingga soal yang di awal tadi jadinya 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 per 3 pangkat min 1 ini 2 pangkat 2 pangkat sepertiga. Ini kalau kita bagi 2 pangkat 3 ini 3 pangkat 6 pangkat sepertiga. Nah, benar kalian kan 2 pangkat ini. Nah, ternyata aku yang salah nulis opsi. Mohon maaf. Ada yang mau tanyakan dulu? Di yang 18? Ya, nah, maaf. Kayaknya aku yang salah nulis opsi kayak ini. Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan kalau mau nanya dulu.
Berarti boleh dikelarin dulu dan dikali. Wait, wait. Hmm, berarti harus dikerjain itu. Oke. Jadi aku sempat bilang kalau caranya banyak kan ya. Ini pertanyaan yang bagus. Hampir sama ya ini berarti Nadine sama siapa Asus. Jawabannya kalau pertanyaannya apakah harus? Jawabannya enggak, bebas. Apakah boleh kalau kita langsung pangkatin gitu? Ya boleh-boleh aja. Gimana nanti 6 pangkat 5 per 3. Misalnya aku pakai cara lain nih. 6 pangkat 5 per 3 dibagi 3 pangkat min sepertiga dikali 4 atau mungkin 2 pangkat 2 per 3. Nanti ini kan jadi 2 pangkat 5 per 3 gini. 3 pangkat 5 per 3 dibagi 3 pangkat ukur gini. Sama aja kan nanti 5 per 3 dikurang 2 per 3 2 pangkat 1. Ini sama aja. Ya, apakah harus? Enggak. Bebas. Yang penting sesuai dengan sifat-sifat yang ada dan enggak asal gitu. Ada yang mau tanyakan? Jadi siapa? Di benar ya. Aku yang salah. Nggak juga benar. Yang lain gimana? Ada yang mau tanyakan dulu? Ini sifat eksponen idealnya kalian semua udah hafal nanti. Cuman ini mungkin sedikit tentang apakah mat itu harus dihafal? Apakah materi matematika itu penuh hafalan gitu? Jujur aku dulu tipe yang sangat mengharamkan hafalan karena ya tadi pengaruh dari Zenius gitu. Karena kalau di Zenius kan diajarinya tuh biar kita tidak banyak ngafal gitu, tapi lebih ke apa ya berpikir gitu. Tahu nanti diturunkan gitulah rumus-rumusnya gitu. Hafalannya sedikit aja yang memang perlu banget nggak bisa diturunin atau kalau diturunin susah banget gitu. Makin kesini tapi aku mulai melunak. Jadi ya silahkan kalau kalian mau yang metode belajar mat hafalan, ya silahkan. Ini hafalan yang hafalan sekedar hafal gitu loh. Kayak misalnya ada sifat-sifatnya gini, kayak kalian ngafalin surat pendek kalau yang muslim gitu itu kan ya udah hafal aja tanpa tahu artinya makna suratnya yang penting hafal teksnya gitu. Kalau di matematika aku kurang suka kayak gitu, tapi ada juga yang mau kayak gitu ya silahkan go on, nanti resikonya ya hafalan banyak gitu. Aku lebih suka kayak ya udah sering latihan nanti lama-lama akan hafal. Memang di akhir nanti kalian diminta buat hafal karena UTBK nggak boleh bawa catatan, nggak boleh bawa cheat sheet, sehingga ya emang harus hafal. Cuman proses kesananya itu kalau bisa kurangin menghafalnya gitu. Ada yang mau tanyakan tips ngerjain eksponen gimana ya Pak? Walau oke bentar, ini ya nyambung pertanyaannya. Bentar aku izin stop share bentar ya. Aku cariin soal eksponen yang lain. Aku pernah mengumpulkan soal-soal ekspon. Hmm, 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 hmm. Udah kelihatan lagi ini. Ini yang tadi kan
Nah, ini yang soal tahun 2024. 23, sorry. Lagi ya eksponen. Coba silahkan dikerjakan dulu ini. 1 menit ya. Silahkan 1 menit. Mulai dari sekarang. Ini 2 orang menjawab D. Ada yang punya jawaban beda? Kayaknya nggak ada. Waktu juga udah habis tadi. Oke. Nah, kita akan coba bahas. Oke, pertama-tama yang pasti di eksponen itu kan kita dituntut buat menggunakan sifat-sifat yang ada. Untuk apa? Untuk memudahkan hitungan kalian. Ini kan sebenarnya kalau mau manual, misal nggak lagi ujian nih, tapi di kehidupan sehari-hari misalnya, ditanya, coba hitung ini. Kalian kalau mau bisa pakai kalkulator, hitung aja 2 pangkat 14 itu berapa. Terus ntar 2 pangkat 12 itu berapa. Dihitung aja manual, dikurangin. Terus nanti 2 pangkat 11 berapa, ini berapa gitu. Ntar ketemu. Tapi kan UTBK nggak boleh kayak gitu. Sehingga kita perlu menggunakan metode lain. Gimana? Pakai eksponen. Dulu aku pernah lihat ada yang kayak gini ngerjainnya. Karena tadi kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Ada orang atau ada anak yang seenaknya, yang nggak apa sih, mencoba dia apa ya, keliru gitulah. Nyoba. Dan nggak cuma dia, banyak. Aku nyebut dia itu banyak anak yang kayak gini. Oh ini gini kak, 14 min 11 2 pangkat 3 gini. Ini 2 pangkat 2. Terus dikurang karena min sama plus. 8 dikurang 4. Oh 4. Sebelum aku jawab yang sebenarnya, ada nggak yang ngajarin kayak gini tadi? Ada nggak yang kayak gini? Kalau ada nggak apa-apa. Banyak yang melalui fase itu. Cuma ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena perhatikan sifatnya ya. Atau tanda kutip rumus sifat eksponen, rumus eksponennya. Ini kan A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini satu bilangan, faktor aja A. Ini kan udah beda nih. A pangkat M dikurangi A pangkat N per A pangkat M ditambah A pangkat M gitu. Ada nggak sifatnya yang ada dua suku gini? Kan nggak ada. Sehingga ini nggak boleh langsung pakai sifat yang tadi. Terus gimana? Ya, kita otak-atik, kita manipulasi persamaannya. Salah satu manipulasi yang atau ekspresi, sorry, ekspresinya. Salah satu manipulasi yang paling sering dipakai itu faktorisasi kan ya. Ini faktor yang sama apa? Ini kan sama-sama punya faktor 2 pangkat 12. Dikeluarkan 2 pangkat 14, 2 pangkat 2 ini satu. Yang bawah faktor yang sama apa? 2 pangkat 10. Faktornya tinggal 2 pangkat 1 atau 2. Nah, kan kalau A tambah B per C tambah D ini kan nggak boleh jadi A per C tambah B per D. Tetapi kalau A kali B
per C kali D ini boleh dipisah. Jadi A per C, B per D. Atau A per D, C per D. Perhatikan, tadinya kan penjumlahan nih, min plus ini kan sekarang perkalian. Sekian dikali sekian per sekian kali sekian. Maka boleh dipisah. Yang 2 pangkat 12 per 2 pangkat 10-nya nanti pakai sifat A per M per A N tadi. Yang ini itu manual deh. Berapa? 4 min 1, 3, 2. Tambah 3. 2 pangkat 12 per 2 pangkat 10-nya 2 pangkat 4. Astagfirullah, 2 pangkat 2, maaf. Sehingga dapat 4. Ada yang mau tanyakan dulu? Jadi nggak cuma sifat eksponennya aja. Kadang kita juga perlu kayak manipulasi. Nah ini manipulasi kayak gini itu nggak bisa apa ya dikuasai semalam. Memang harus sering latihan gitu. Ada yang mau tanyakan dulu? Kak, yang dalam kurung itu dapat dari mana? Yang ini, proses faktornya ini. Sifat asosiatif atau apa? Distributif ya. Kalau kalian punya A kali B tambah C ini kan nanti dikali pelangi nyebutnya ya mungkin ya. AB tambah AC. Ini aku reverse aja gitu. AB tambah aja gedein A kali B tambah C. Orang-orang nyebutnya mungkin faktor sekutu atau apa. Ya terserah nyebutnya apa. Ini manfaatin itu aja. 2 pangkat 14. Ini kan faktor yang sama dengan ini kan 2 pangkat 12-nya. 2 pangkat 14 ini kan 2 pangkat 12 dikali 2 pangkat 2. Nah ini A, B, A, C gitu. A-nya dikeluarkan. Itu ya Dina. Terjawab? Dicari faktor sekutunya. Nanti mungkin di kelas yang membahas faktorisasi secara detail lebih aku bahas. Sekarang ini segini aja dulu. Terus ya, jadi dari sini aku cari nanti 2 pangkat 14 difaktorin gitu. Begitupun yang bawah 2 pangkat 11 ini kan 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 10 dikali 1 ini. Jadi kita mengubah bentuk tapi nggak mengubah nilai gitu. Terus ya, bentar ini dikit tips ngerjain eksponen ini tips nggak cuma eksponen ya apapun kalau ngerjain soal tiba-tiba blank nggak akan bosen aku ulang di sini tahu masih ada nggak tahu tahu apa udah keluar oke tahu udah keluar nah jadi nggak akan aku bosen ulang ngeblank ketika latihan soal ini itu proses yang inevitable atau apa ya proses yang harus dilalui emang nggak apa-apa memang proses belajar kayak gitu. Nah, untuk meminimalisasi biar nggak gampang ngeblank itu eh, kayaknya di kelas yang pertama kemarin aku udah bahas sedikit. Aku biasanya menerapkan ini, menerapkan atau menyarankan kalian menggunakan ditanya, diketahui, baru menjawab. Nah, kamu harus tahu nih Sanas, kamu ngeblanknya tuh di mana? Apakah ngeblank dari awal? Maksudnya ngeblank dari awal tuh kamu nggak tahu mau kemana, mau nyari apa, ditanya apa gitu. Ini ditanya apa? Nilainya kan. Oh, aku pengen tahu nilainya gitu. Di ini nanti terkait sama tujuan. Diketahui ya dua hal nanti. Ini tuh ada info soal
ada konsep. Info soal apa di sini ya? Ini info soalnya dikit kebetulan. Cuma ya udah ini soalnya dua apa-apa gini. Nanti di sini kita hanya kita hanya di apa ya? Dituntut buat pakai konsepnya apa? Kira-kira kita pengen apa sih? Oh, kita pengen menggunakan sifat ini. Sementara ini masih berupa penjumlahan pengurangan. Apa ya yang bisa digunakan? Ini jembatannya tadi. Oh, pakai konsep faktorisasi. Kita ubah. Oh, udah nih, baru lanjut gitu. Nah, itu nanti di bagian menjawab ini hubungkan antara dua dan satu. Ini tujuan, kalau ini titik start. Nah, menjawab itu prosesmu mencari jalan dari start ke tujuan. Di awal itu bingung wajar, nggak apa-apa. Yang penting ini stepnya, harus tahu dulu mau kemana. Nah, nanti ada beberapa kemungkinan. Mungkin kamu masih belum bisa ngecek atau mencari info di soal, satu. Atau kedua, kamu mungkin apa ya, belum paham atau belum hafal konsepnya, dua. Atau yang ketiga memang ragu gitu. Kalau ragu, terabas aja. Nggak apa-apa, di awal salah gitu. Tidak selalu ide pertama kita ide yang benar. Dan itu nggak apa kalau di latihan. Kalau di ujian memang jangan. Karena KBK ujian seleksi kan kita harus cepet, tek, tek, tek gitu. Makanya di latihan, dihabiskan jatah bingungnya. Jadi tipsnya coba terapkan ini di semua soal. Mungkin nanti di kelas-kelas matematika yang lain, entah kelas yang berbayar atau kelas yang ini, tutor berbicara di sini, aku akan ulang-ulang ini biar kalian makin terbiasa gitu. Ketika lihat soal, ditanya apa dulu, terus nanti cek deh apa aja yang diketahui, coba dihubungkan. Itu ya, Sanas. Mungkin di soal habis ini aku coba tunjukin lagi deh proses ininya. Kalau mau belajar manipulasi, nama materinya apa ya? Ini aku ragu ya, materinya tuh kayaknya nggak nggak ada materi khusus gitu. Apa ya? Sifat-sifat aljabar mungkin atau apa? Ntar aku coba cari lagi deh nama materinya apa. Cuman learning by doing, maksudnya kayak ya udah kalian belajar math selama sekian tahun itu harusnya atau idealnya secara nggak langsung udah diajarin manipulasi atau apa gitu. Mungkin nanti deh aku coba bikin kelas yang khusus gitu buat ngejelasin ini. Mungkin ini calon topik tutor bergizi gratis next gitu ya. Ingetin nanti kalau aku lupa. Itu ya Asus. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Silakan kalau mau nanya. In satu lagi eksponen kali ya. Yang mana ya? Hmm, 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 hmm. Oh ini ya, nih opsinya. Nah iya aku yang salah naruh opsi, bener. 14 harusnya. Ini opsi yang benar. Mana lagi ya eksponennya masih simple-simple di sini. Mungkin kita tinggalin dulu eksponen, coba soal lain ya. Apa ya? Geometri koordinat kali ya. Tapi yang tahun 2024 misalnya. Ini buat menutup malam kita. Hmm. Oke, di sini tadi kan aku bilang coba terapkan tiga ini. Nah, sekarang akan kita coba terapkan bareng-bareng aja mungkin. Apa tujuan kita di soal ini coba? Tulis di kolom chat. Apa tujuannya?
Mencari apa tujuannya? Koordinat S nilai 2A tambah B. Ada banyak nih yang muncul ya. Ada yang nulis koordinat di mana S tadi kan A, B. Berarti hampir sama kayak ini ya. Raka Rasya nyari A sama B-nya dulu. Atau langsung spesifik nyari 2A tambah B. Nah ini benar semua. Jadi tujuan kita atau pertanyaannya adalah mencari berapa nilai 2A tambah B. Ketika di sekolah, biasanya secara nggak langsung, kalau kita diminta nyari 2A tambah B atau misalnya kita nyari 3X tambah Y, kita dibiasakan mencari X sama Y-nya kan ya. Atau tadi nyari A berapa, B-nya berapa. Nah, ini nggak apa-apa, cuma nanti mungkin sedikit tips untuk ujian seleksi. Biasanya itu mungkin aja kalian nggak diminta nyari masing-masing A sama B-nya. Udah aku tunjukin ya sedikit di meet sebelumnya. Yang maaf nggak ada recordnya, mungkin next meet aku bahas lagi. Cuma itu aja. Nah, sekarang lanjut. Kita berarti udah clear punya tujuannya nih. Oke. Nah, sekarang apa aja info soal kita masuk ke titik yang kedua. Start kita sekarang di mana? Info soal dulu deh ada apa aja. Jadi ya A sama B itu koordinatnya S gitu tadi. S itu adalah ini. Apalagi PQRS itu jajar genjang. Apalagi QR tegak lurus ST. Terus ini ya, Q itu 0,0, T itu 3,0, R itu 4,0. Udah ya, baca ya. Sama ini luasnya 20 cm persegi. Atau kadang nyebutnya ini pakai 20 satuan luas gitu. Dan ini infonya. Kira-kira gimana biar bisa nyari A sama B dari info-info ini? Ada banyak kan kemungkinannya dari sini. Konsep yang bisa digunakan. Satu bisa pakai trigonometri mungkin. Atau apalagi pakai konsep geometri. Geometrinya apa aja? Misalnya pakai luas, jajar genjang atau apapun. Atau yang ketiga pakai konsep koordinat Kartesius. Ada banyak kan? Nah ini tergantung kita mau start dari mana. Misal kita pengen cari A-nya dulu. Kalau dari info ini, kira-kira A-nya berapa? Ada yang tahu nggak? A-nya berapa? Oke, di sama Najwa udah tahu ya 3. Kenapa 3? Sama kayak T. Kenapa sama? Jadi kalian kalau dia tuh kayak tadi mengejar kenapa-kenapanya. Jadi kenapa kok A sama dengan 3? Jadi aku bilang dari informasi ini kan, QR tegak lurus ST. ST, QR ini kan diketahui koordinatnya ya. 0040. QR itu sejajar sumbu X karena Y-nya sama. Ya mungkin urutan logisnya gini. QY kan sama dengan RY sehingga QR itu tegak lurus sumbu sejajar sumbu X. Nah, karena kita tahu bahwa QR itu tegak lurus sama ST, dampaknya apa? ST itu te- sejajar sama sumbu Y. Kalau tadi sejajar sama sumbu X itu Y-nya sama, maka kalau
sama sumbu Y, apa yang sama? X-nya kan? SX harus sama dengan TX. Yang mana TX itu adalah 3. Jadi alurnya gitu. Ada yang mau tanyakan? Jadi dari sini, jadi banyak apa ya, yang beberapa tuh kayak langsung gitu. Cuman aku pengennya kalian benar-benar tahu. Ini materi ini aja simple. Koordinat kartis bawah kalau ada dua titik, ordinatnya sama, maka dia sejajar sumbu X. Atau bahkan karena ini di nol ya, QR itu terletak di sumbu X gitu. Nah, kalau ada garis yang tegak lurus sumbu X, ya maka dia entah tepat di sumbu Y atau sejajar sama sumbu Y gitu. Kalau sama sumbu Y sejajar, dampaknya apa? Nilai X-nya itu harus sama. Sehingga dari informasi ini dan info QTR-nya ini kita bisa dapat A-nya sama dengan 3. Ada yang mau tanyakan dulu? Atau aman? Nah, lanjut. A udah, sekarang B. Gimana B? Nah, ada banyak nih. Kita bisa pakai apa Pitagoras misalnya gitu. Pakai STR kan di siku nih. Cuma kalau pakai Pitagoras kita harus urusan sama bilangan kuadrat. Maka kita coba apa yang lebih gampang. Misal pakai luas jajar genjang. Apa sih luas jajar genjang? Alas kali tinggi kan. 20 sama dengan alasnya kita bisa pakai QR. Tingginya siapa? ST. Kenapa ST itu tinggi? Karena ada keterangan tegak lurus. Ingat ya, garis tinggi itu garis yang tegak lurus sama alas. Oke, masukin deh. Berapa QR? Jarak dua titik. Kalau salah satu komponennya sama, tinggal lihat selisih komponen yang beda aja. Sama nih, 0, 0. Ya udah langsung 0 ke 4 berapa? Oh, 4. Udah gitu. Sehingga ST nilainya adalah 5. Nah, karena di ST itu sama X-nya, maka B ke 0 itu harus 5 atau 5 sama dengan B min 0. Berarti B-nya 5. Udah deh. Kalau beda gimana, Kak? Misal kalian punya dua titik nih. Misal X1, Y1, terus X2, Y2. Kalau titiknya beda, maka jaraknya itu pakai kuadrat ya. X2 min X1 kuadrat ditambah. Kalau salah satunya sama, X atau Y-nya kan nanti hilang nih. Tinggal ini aja kan, selisihnya aja. Gitu. Sehingga dapat A3B6. Udah deh, kelar nih soal. Ada yang mau tanyakan dulu? Jadi gitu ya, step by step. Proses menghubungannya adalah yang tadi. Oh, aku pengen menghubungkan antara ini sama nilai A. Aku pakai konsep ini, konsep tegak lurus. Inilah menghubungkannya, menjawabnya. Yang kedua, aku menghubungkan antara informasi luas dengan nilai ini. Lewat apa? Lewat konsep luas jajar genjang. Jadi tujuan kalian tuh menghubungkan. Nah, menghubungkan itu memang ya harus apa ya? Ada jam terbangnya gitu. Tapi yang pasti itu harus tahu dulu tanya apa, bisa mencari info-infonya, paham konsep yang dipakai, baru jawab. Ada yang mau tanyakan dulu? Gimana? Ada yang mau nanya? Mungkin ini soal terakhir aja. Kita akan lanjut di next meet-nya. Sebelum diakhiri, silakan. Aku kasih waktu kalau ada yang mau nanya.
Kalau belum ada atau aman, coba ketik satu atau nol. Oke, aman ya. Nah, oke, kalau aman, saya lagi aku ulangin nanti yang apa nggak keberatan, tolong nanti bisa repost atau tweet screenshot itu tentang ini biar makin baik ke depannya. Insya Allah nanti ini akan aku usahakan rutin seminggu minimal sekali. Harinya nanti nggak tahu gimana nanti sekali infonya di grup atau di Twitter nanti. Sama aku mau nginfoin juga, insya Allah nanti akhir Juli ini mungkin akan ada itu kelas matematika mulai kelas UTBK nanti programnya jalan sampai hari UTBK sampai April. Tahun lalu aku bikinnya itu per bulan pendaftarannya. Tapi nanti tahun ini mungkin aku coba langsung full gitu. Barangkali ada yang mau langsung ikutan full gitu nanti. Kelasnya nanti nggak cuma PKPM. PKPM tentu ada, nanti aku yang ngajar. Dan mungkin akan banyak PKPM-nya. Tapi tetap ada nanti bahasa Indo, bahasa Inggris PU ada, aman. Kayak kelas sebelumnya nanti. Pertemuannya biasanya kalau masih di awal gini ya, ini kan masih UTBK masih jauh ya. Mungkin seminggu kalau nggak dua atau tiga kali pertemuan gitu. Jadi nggak yang langsung cepet, tenang. Kita jalan pelan-pelan aja atau masih lama. Recordnya nanti infonya di grup kayak tadi ya, entah aku taruh di Drive atau aku taruh di YouTube gitu mungkin nanti. Karena YouTubeku kosong, udah lama nggak upload. Itu ya, ada yang mau tanyakan lagi? Kalau nggak ada, mari kita akhiri dengan membaca doa. Semoga apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini jadi ilmu yang manfaat. Berdoa, Mbak. Dapat dicukupkan. Terima kasih untuk yang udah hadir. Mohon maaf kalau ada beberapa kendala selama mengajar tadi. Akhir pertemuan buat malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.